Bayangkan kamu pulang larut malam, berdiri di pinggir jalan menuju bus terakhir menuju Bogor. Saat kamu hampir putus asa, sebuah bus tua muncul dari kegelapan. Tanpa berpikir panjang, kamu naik, tapi ada yang aneh. Suasananya dingin, penumpangnya diam, dan sopirnya bahkan tidak menoleh ke arahmu. Hati-hati, mungkin kamu baru saja naik bus yang seharusnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di channel Kabut Gelap, tempat kisah-kisah misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini kita akan membahas satu legenda urban paling menyeramkan di jalur Bandung-Bogor. Bus gaib yang katanya hanya muncul di malam-malam tertentu. Kalau kamu sering pulang malam, hati-hati, jangan sampai salah naik bus. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, komen pengalaman horor kalian, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita seram lainnya. Bantu channel ini berkembang supaya kita terus menghadirkan kisah-kisah misteri terbaik untuk kalian. Oh iya, buat kalian yang ingin terhindar dari hal-hal gaib dan selalu dalam lindungan Allah, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita selalu dalam keadaan aman dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Amin. Jalur Bandung-Bogor dikenal sebagai jalur yang sepi, cukup panjang dan melewati banyak daerah sepi. Banyak cerita aneh beredar, tapi yang paling menyeramkan adalah legenda tentang bus gaib yang konon hanya muncul di malam Jumat. Bus ini terlihat seperti bus biasa, tapi ada satu keanehan, tidak semua orang bisa melihatnya. Jika masih ingat malam itu dengan jelas, malam Jumat yang dingin dan sunyi, ia baru saja menghadiri acara keluarga di Bandung dan harus segera pulang ke Bogor. Sudah hampir tengah malam dan ia mulai khawatir tak ada lagi bus yang lewat. Namun saat harapan hampir hilang dari kejauhan, sebuah bus tua muncul perlahan. Lampu depannya redup, bodinya penuh debu dan tanpa plang tujuan yang jelas. Tapi Dika tak punya pilihan lain, ia melambaikan tangan dan pintu bus terbuka tanpa suara. Dika duduk di barisan tengah, perlahan ia menyadari sesuatu yang aneh. Bus ini terlalu sunyi, tidak ada suara mesin, tidak ada suara obrolan penumpang, semua orang duduk diam, menatap lurus ke depan. Wajah mereka pucat, sangat pucat, seolah tak memiliki kehidupan. Dika mencoba menghirup napas dalam-dalam. Udara di dalam bus terlalu dingin. Ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya lelah, pikirnya. Semakin lama, Dika mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia menatap ke jendela dan bulu kuduknya langsung berdiri. Tidak ada pantulan dirinya di kaca. Hanya ada bangku kosong, seolah tidak benar-benar ada di dalam bus itu. Peluh dingin mengalir di keningnya. Perasaan takut mulai menguasainya. Ia mencoba mencari sopir di depan. Tapi kaca pemisah terlalu gelap untuk melihat wajahnya. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara roda bus yang melaju di jalanan yang terasa semakin jauh dari dunia nyata. Nak, turun sekarang sebelum terlambat. Jika tak bisa lagi berpikir, tangannya gemetar saat ia segera berdiri dan berjalan cepat ke arah sopir. Tapi anehnya, saat ia mendekat, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tetap di dalam bus itu. Dengan sekuat tenaga, Dika menarik tali stop dan keajaiban terjadi. Bus tiba-tiba berhenti mendadak, membuat tubuhnya hampir terhuyung jatuh. Turun sekarang, suara wanita tua itu kembali terdengar. Kali ini lebih mendesak. Jika tak berpikir panjang, ia melompat keluar, terjatuh di atas tanah yang dingin dan berdebu. Saat ia bangkit dan menoleh ke belakang, bus itu sudah menghilang tanpa jejak. Jika akhirnya berjalan kaki hingga menemukan sebuah warung kecil. Dengan napas terengah, ia bertanya kepada pemilik warung tentang bus yang baru saja ia naiki. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan aneh dari pemilik warung itu. Nak, tidak ada bus beroperasi di malam hari dengan jurusan itu. Dika merinding, bagaimana mungkin tidak ada bus yang beroperasi di jalur itu, padahal baru saja ia menaikinya. Dengan tangan gemetar, Dika merogoh sakunya, mencari ponselnya. Ia ingin memastikan keberadaannya, mungkin menggunakan GPS atau menelpon seseorang. Tapi saat ia menyalakan layar, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Jantung ponselnya menunjukkan pukul 2.13 pagi. Yang anehnya, waktu terakhir yang ia ingat sebelum naik bus adalah 23.45 malam, hampir 3 jam. Hilang begitu saja, kemana saja dia selama itu? Bes segera bertanya kepada pemilik warung. Pak, ini sekarang di mana? Pemilik warung menatapnya dengan tatapan serius. Nah, ini daerah perbatasan. Kalau kamu jalan kaki tadi, seharusnya kamu nggak bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu. Jika terdiam, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ia baru sadar, jarak dari tempatnya naik bus hingga ke warung ini bisa mencapai puluhan kilometer. Pemilik warung, kamu naik bus yang mana tadi? Jika mencoba mengingat,
Busnya tua, bercat pudar tanpa pelang tujuan, tapi satu hal yang paling ia ingat adalah plat nomor itu F7504XX. Nak, kamu yakin tadi lihat plat itu? Ika mengangguk, meski dalam hatinya ia sudah mulai takut dengan reaksi si bapak. Bus dengan plat itu sudah tidak ada sejak 20 tahun yang lalu. Itu bus yang jatuh ke jurang di jalur lama Bandung-Bogor. Semua penumpangnya tewas, termasuk sopirnya, dan yang lebih aneh, Dika menelan ludah. Apa, Pak? Bus itu jatuh di tanggal 13 Januari, tepat hari ini. Ia buru-buru merogoh sakunya berharap ada tiket bus atau sesuatu yang bisa menjadi bukti nyata. Tapi yang ia temukan hanyalah sebuah koin tua berkarat. Jika mengernyit, seingatnya ia tidak pernah membawa koin ini sebelumnya. Saat ia memperlihatkan lebih dekat, koin itu memiliki ukiran aneh seperti simbol angka yang tidak ia mengerti. Nah, ini bukan sembarang koin. Ini koin lama yang dipakai sebagai ongkos di bus era 90-an. Dan kalau kamu benar-benar mendapatkannya dari bus itu, berarti mereka ingin kamu kembali. Tanpa berkata-kata lagi, ia segera berlari menjauh dari warung, mencoba mencari jalan untuk kembali ke kota. Namun, saat ia berlari, samar-samar terdengar suara dari kejauhan. Dika berhenti, ia menoleh perlahan ke belakang. Dika ingin berlari, ingin pergi sejauh mungkin. Tapi kakinya seakan terpaku di tanah, suara dari dalam bus mulai terdengar. Seperti bisikan samar yang bergema di telinganya. Dengan perlahan, ia menoleh. Jika tidak bisa bergerak, matanya membelalak. Di belakangnya berdiri seseorang atau sesuatu. Sebelum Jika sempat berteriak, sosok itu berbisik tepat di telinganya. Kamu lupa sesuatu. Tiba-tiba suara klakson bus menggema lebih keras, angin bertiup kencang dengan segalanya menjadi hitam. Keesokan harinya, pemilik warung melaporkan sesuatu yang aneh. Seorang pemuda yang semalam datang ketakutan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Polisi menyisir daerah sekitar, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Yang mereka temukan hanyalah satu hal dan yang lebih mengejutkan. Beberapa orang mengaku melihat seorang pemuda duduk di dalam bus tua yang melintas di jalur Bandung-Bogor malam itu. Wajahnya kosong seperti seseorang yang sudah lama pergi, tapi belum benar-benar menghilang. Jadi, apakah ini hanya legenda atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos? Entah, ini hanya kebetulan atau bukan. Satu hal yang pasti, jangan pernah naik bus yang tidak memiliki tujuan jelas, dan jika kamu menemukan sebuah koin tua di jalanan, jangan pernah membawanya pulang, karena bisa jadi itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencarimu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Semoga kita selalu dijauhkan dari kejadian-kejadian misterius seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat selalu perhatikan baik-baik kendaraan yang kamu naiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.